Kami percaya Tuhan ada kemenangan di tempat hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan, Kau ada Tuhan, untuk kami menang Tuhan. Menang di dalam Engkau Tuhan, menang dengan kekuatan Engkau Tuhan. Berkati ibadah pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kesaksian selanjutnya Tuhan. Kesaksian Tuhan untuk meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan. Ibadah raya hari ini dari awal pertengahan sampai akhir selesai Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan pulang dengan jadi orang yang berbeda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serahkan Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Immanuel,
setia, bagi Allah kami yang tidak pernah tinggalkan kami di setiap musim dalam hidup kami, Tuhan. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me through your righteousness. And I look to you. Kami menantikan-Mu, Tuhan. And I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry an everlasting love. You never let me go. Through it all. You are forever. You are forever in my life. You see me through the sea. Mau lihat kami di setiap musim hidup kami, Tuhan. Yes. Your hands and lead me through your righteousness. Biarkan mata kami tertuju padamu, Tuhan. Biarkan kami selalu
Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Hari ini ini baru kali ini kita kedatangan artis, saudara. Masih satu kali waktu Natal tahun kapan waktu itu? Siapa namanya? Yang kritik-kritik? Bastian kecil waktu itu. Jadi saya belajar dari kehidupan Ibu Dewi. Ibu Dewi dia seorang ibu, seorang istri yang luar biasa. Dan saya melihat bahwa dia juga seorang hamba Tuhan, karena Tuhan pakai dia bukan hanya karena dia bisa menyanyi, tetapi dari kesaksian hidupnya dia. Tema kita bulan ini kesaksian anak Tuhan. Jadi pas banget, kesaksian anak Tuhan. Dan memang Tuhan berbicara juga melalui Ibu Dewi bahwa dia akan Tuhan berbicara untuk dia bisa melayani di tempat ini, saudara. Amin, saudara. Amin. Siap untuk mendengar kesaksian yang luar biasa? Siap. Biar Bu Dewi cerita sendiri, ya. Mari saya persilakan Ibu Dewi. Shalom semua. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Puji Tuhan, terima kasih Bu Linda dan Bapak, terima kasih seluruh keluarga besar sudah diundang tempat ini. Bu Linda ini teman sekantor suami saya. Puji Tuhan, kemarin ketemu ya Bu, ngerasain masakan saya ya Bu. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah banyak mungkin melihat di YouTube ya kesaksian Dewi Ria. Nah, saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ya, dari kecil saya dibesarkan keluarga besar saya, kakek saya Arab, nenek saya India. Aja. Ya, saya Al-Amudin, keturunan Al-Amudin. Famnya tuh Al-Amudin gitu ya. Jadi dari TK, SD saya sekolah di pesantren Raudatul Banat di Surabaya. Lalu saya SMP sekolah di Yayasan Pendidikan Ma'arif Surabaya. Lalu SMA saya hijrah ke Jakarta tahun 90-an. Itu saya sempat menjadi artis dangdut ya. Sempat punya 5 album tahun 90-an. Mungkin Bapak Ibu yang angkatan jadul. Angkatan jadul termasuk saya ya. Itu masih ingat lagu saya, segantang dua gantang bunga dan kumbang, kalau perawan dan bujang, cinta dan sayang, bulan haji akan datang, panggil papa hulu datang. Asik. Itu album pertama dan sempat mendapatkan HD Award. Lalu album kedua yang ada di YouTube itu yang cuk bimbi Sarah dan Sarunai, kau ketuk pintu di hati, cinta tergapai. Itu album kedua saya. Album ketiga, lalu sampai kelima, cek. Sampai 5 album. Tahun 95 saya berkenalan sama suami saya ini. Beliau adalah anak hamba Tuhan, Gembala FPDI di Watambone, di Makassar, agak kesana lagi ya. Jadi saya mengenal Tuhan Yesus melalui beliau. Nah, waktu saya putuskan untuk saya memilih Tuhan Yesus, istilahnya masuk Kristen gitu ya, itu saya ditentang oleh keluarga besar saya, terutama ibu saya. Karena buat beliau katanya haram hukumnya punya anak apalagi keturunan Kristen, katanya gitu ya. Akhirnya singkat cerita, saya dikurung di satu kamar oleh mama saya. Hanya waktu makan dan minum mama saya masuk ke kamar dan memberikan satu kantong plastik untuk saya buang air besar dan buang air kecil. Di situ saya mengalami penyiksaan, saya disiksa, saya diinjek-injek,
diseret, dijedotin di tembok, itu udah makanan saya hari-hari gitu ya. Dan satu waktu saya dibawa ke Masjid Sunan Ampel Surabaya. Di situ saya disidang Bapak Ibu. Disidang, ketemu sama Pak Kiainya. Ini baterainya habis. Cek. Jadi saya dibawa ke Masjid Sunan Ampel, saya disidang. Di situ ada kiainya yang sudah menunggu saya dan ibu saya, berharap supaya kiainya itu bisa membujuk saya, gitu ya. Akhirnya singkat cerita saya dibawa ke bilik-bilik sama Pak Kiainya. Lalu di situ saya ngomong, saya bilang, Pak Kiai, nanti kalau keluar Pak Kiai bilang aja sip. Masya Allah, la haula wala, pokoknya begitu deh. Kamu nanti akan jadi keraknya neraka yang paling dalam, kamu masuk neraka jahanam, bla 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 bla. Lalu saya bilang sama Pak Kiainya, Pak Kiai, urusan saya masuk neraka atau surga itu urusan saya sama Allah. Saya bilang gitu. Saya waktu itu masih muslimnya. Terus yang penting kalau ditanya mami saya nanti keluar, Pak Kiai cuma bilang sip. Oh gitu, ya udah deh aku nyerah katanya. Nggak berhasil lah si Pak Kiai ini bujuk saya untuk saya kembali untuk muslim, karena saya kekeh untuk minta dibaptis ya. Terus akhirnya benar pas keluar dari bilik-bilik situ, mama saya langsung nanya, gimana Pak Kiai? Sip. Langsung pikiran mama saya, alhamdulillah, dipikirnya saya mau kembali gitu ya. Alhamdulillah ya Allah. Sholat di situ saya disuruh baca yang keras ayatnya, kalau enggak saya bisa dipukulin deh. Akhirnya dalam perjalanan pulang, di situ saya berjumpa dengan Tuhan. Di dalam mobil ya, saya berdoa waktu itu. Suami saya bilang, katanya, kalau kamu mau ditolong Tuhan, panggil aja nama Tuhan Yesus. Nama Yesus itu nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Akhirnya saya berdoa waktu itu, karena saya tahu dari masjid itu ke rumah saya itu sudah ada nunggu Pak D saya, ada yang orang Madura ya, gitu. Pak D saya, kakak-kakak saya disidang lagi di situ Bapak Ibu. Akhirnya saya berdoa, saya katakan, saya masih gengsi sebut Tuhan Yesus. Saya bilang, oh Tuhannya Paul, suami saya namanya Paul. Oh Tuhannya Paul, katanya engkau berkuasa, katanya engkau ajaib, tolong saya Tuhan. Saya udah gak sanggup lagi disiksa terus sama mama saya. Langsung di situ saya melihat sinar yang luar biasa. Saya melihat sesosok yang memakai jubah putih, pakai mahkota, lalu ada suara, jangan takut anakku, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Lalu saya pikir itu hantu ya, karena kalau di Islam kan Allah berbentuk zat. Zat itu seperti gumpalan asap. Nah saya katakan, kamu siapa? Lalu dia jawab, akulah Tuhan Yesus Kristus, Tuhannya semua umat manusia. Aku akan datang untuk kedua kalinya untuk menghakimi umat manusia. Jangan takut anakku, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Langsung saya bilang amin. Langsung hilang itu sosok jubah putih tadi ya. Terus langsung satu mobil, waktu itu pakai mobil jeep, kacanya terbuka karena kita nggak pakai AC. Langsung bau wangi. Saya percaya kehadiran Tuhan itu membawa seperti dupa yang wangi gitu ya. Terus bau wangi satu mobil, kakak saya bilang ini bau apa? Kayak bau kemenyan, bau apa, lupa gitu, pokoknya wangi. Nah, tapi saya waktu itu belum tahu. Akhirnya singkat cerita, saya semakin yakin bahwa Tuhannya orang Kristen, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Nah, sampailah di rumah saya, di situ sudah nunggu keluarga besar saya. Di situ saya disuruh, biasalah kalau mama-mama zaman dulu tradisi mungkin dianggap saya didukunin gitu ya, karena kok keke banget mau masuk Kristen gitu ya. Sedangkan keartisan saya masih naik daun, masih di atas itu gitu ya, masih naik-naiknya gitu. Nah terus disuruh saya telentang, saya pakai kain kafan putih, suruh telentang. Mama saya langkahin saya ya. Lalu saya dicuciin muka pakai air pipisnya mama saya. Lalu saya
suruh mandi kembang 7 taman gitu ya. Nah, berharap supaya dukun-dukun yang mendukunin saya ini katanya supaya saya kembali gitu loh ke agama mereka. Akhirnya saya tetap katakan, "Ma, saya sayang sama mama, sayang juga sama Paul. Kita nggak bicara agama gitu ya." Nah, dari jawaban itu aja mama saya sudah tahu gitu. Gak bisa, kamu harus pilih salah satu itu begitu. Gak bisa langsung diseret. Saya dicelupin di WC itu, celupin tetap ditanya, bisa kamu harus milih salah satu. Enggak, Mam, saya sayang dua-duanya. Oh, gak bisa. Tambah ditusukin pisau di sini sama mama saya. Akhirnya saya tetap memilih dua-dua gitu ya. Terus pikiran saya waktu itu udah deh, saya mati nih, pulang dari sini mati nih, gitu. Udah apa maksudnya udah berserah lagi. Akhirnya mama saya dipisah sama kakak saya karena udah kayak orang kesetanan. Jadi dipisah. Akhirnya saya dikirim lagi ke Jombang. Waktu itu mau dikirim ke pesantren Tebu Ireng punyanya Gus Dur ya. Di situ dikurung lagi di satu kamar itu. Luar biasanya, akhirnya singkat cerita saya kabur dari Jombang ke Surabaya saya ke Jakarta. Saya hanya pakai baju di badan doang. Terus akhirnya tahun 95 saya putuskan untuk terima Tuhan Yesus. Saya dibaptis. 3 bulan sebelumnya saya belajar Alkitab dulu, Bu. Jadi nggak asal masuk Kristen, Bu. Saya belajar Tritunggal Allah. Lalu dibaptis, kemudian kami menikah dan puji Tuhan dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama ini Abigail, Eva Karina Jeremia, anak Kuni Lawyer, umur 26 tahun. Lalu yang kedua Patrick Jeremia, itu 25 tahun. Yang ketiga 19 tahun Karen Jeremia, itu selebgram. Puji Tuhan, alhamdulillah anak-anak saya semua melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Dan 7 tahun lalu, 8 tahun lalu sebelum mama saya dipanggil Tuhan, mama saya yang dulu mau membunuh saya sudah terima Tuhan Yesus oleh Bapak Wakil Gembala di GBI House of Shalom Bintaro, disaksikan oleh Kepala Departemen Musik Bintaro dan saya suami istri. Lalu adik saya juga sudah terima Tuhan Yesus, anaknya adik saya juga sudah terima Tuhan Yesus, bahkan menjadi ketua KUL. Saya percaya firman Tuhan digenapi bahwa satu orang percaya bertobat maka seisi rumah diselamatkan oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan izinkan saya membuat album rohani. Kalau dulu saya penyanyi dangdut rohana, sekarang penyanyi dangdut rohani. Nah, ini lagu judulnya Anna huwa tariq wal haq wal hayatu la yaji'uhu ahadun ilal abailabi. Ya, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa? Yesus, ya. Ini diambil dari firman Tuhan semua. Terus lagunya semua dari firman Tuhan. Yang ciptakan ini mantan ketua FPI Surabaya, Bu, yang sudah menjadi hamba Tuhan, namanya Yosua Adi. Jadi Bapak Ibu, saya percaya yang Bapak Ibu ditempatkan di sini supaya menjadi saksinya Tuhan. Ya, jangan pernah goyah imanmu hanya karena sepiring nasi. Bikin malu Tuhan. Saya diproses setelah terima Tuhan itu. Bayangin, Bu, saya biasa artis hidup mewah ya. Teman saya yang lighting itu, lightingan saya itu Eri Susan, Ika Nurjana, ya. Mereka hidup mewah. Saya Tuhan proses sedemikian rupa, bukan untuk memiskinkan saya, tidak ya, Tuhan saya kaya. Tetapi Tuhan mengajar saya untuk saya punya roh kerendahan hati. Jadi saya belajar untuk tunduk sama firman. Saya belajar untuk berharap hanya kepada Tuhan. Ya, saya tidak pernah kekurangan. Tuhan selalu lebihkan hidup saya. Ya, kita nggak usah pernah khawatir. Saya boleh nyanyi ya sebelum saya bawa firman. Tenang, firmannya nggak lama-lama. Udah ada bisik-bisik tetangga. Lagu nomor 5 sayang. Ini anaknya Ibu. Boleh nih Bu kita bantuan. Besanan. Ada yang Melinda. Saya suka bercanda karena dulu besar di Sri Mulat. Ya, bapak saya pimpinan musik di Sri Mulat Surabaya, ibu saya penyanyinya.
Jadi saya kalau bapak mama saya kerja di Sri Mulat, saya bikin dong Pak Tesi, Pak Tarsan waktu masih kecil. Jadi itu beliau-beliau itu orang tua saya. Nomor 5 ya. Judulnya Shalom. Ahlan wa sahlan. Selamat datang dalam nama Tuhan artinya ya. Kita belajar Arab-Arab dikit ya Bu. Enggak apa-apa ya. Shalom, 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 shalom. Ahlan wa sahlan bismi rabbina. 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 Shalom, 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 shalom. Ahlan wa sahlan bismi rabbina. Baruch apa bismi Adonai. Baruch apa bismi Adonai. Baruch apa bismi Adonai. Baruch apa bismi Adonai. Semuanya shalom. Shalom, 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 shalom. Baruch apa bismi Adonai. Selamat datang dalam nama Tuhan. 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 Ayo shalom, shalom. Mana suaranya? Shalom, shalom, shalom. Selamat datang dalam nama Tuhan. Avenu shalom alaihim. Avenu shalom alaihim. Avenu shalom alaihim. Avenu shalom, shalom, shalom alaihim. Ku bawa kita sejahtera. Ku bawa kita sejahtera. Ku bawa kita sejahtera. Ku bawa kita sejahtera. Ahlan wa sahlan bismi rabbina. 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 Shalom, 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 shalom. Ahlan wa sahlan bismi rabbina. Baruch apa bismi Adonai. Selamat datang dalam nama Tuhan. Tahu nggak sudah berapa orang yang diselamatkan lewat lagu ini? Banyak Bapak Ibu, karena lagu ini kan nggak ini ya, nggak asing bagi mereka yang kan? Itu jadi nggak asing bagi mereka. Oke, saya mulai firman Tuhan. Kalau mau lihat lengkapnya kesaksian saya di YouTube, ketik aja Dewi Ria, kesaksian Dewi Ria. Judulnya pakai judul Bu. Aduh, udah kayak lagu. Sesuai ya Bu. Keselamatan hanya
hanya ada di dalam Yesus. Amin. Kita baca di dalam Kisah 4 ayat 12. Bapak Ibu mungkin lebih jago dari saya ya. Haleluya. Kisah Rasul 4 ayat 12, saya baca demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Jadi firman Tuhan ini ya dan amin. Berlaku untuk saya juga. Saya yang tadinya tidak tahu siapa Yesus, tapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan kirimkan suami saya jadi kenal Tuhan Yesus. Ya, saya dapat penglihatan juga bahwa Tuhan Yesus datang sendiri. Keselamatan itu nggak mutlak ujuk-ujuk datang, Bu. Ya, kalau nggak ada yang memberitakan, makanya Bapak Ibu harus terbeban untuk bawa jiwa, penuhi nih kursi-kursi yang kosong sampai ke sana sampai nggak cukup. Saudara harus punya tekad gini loh. Udah berapa sebulan ya? Udah berapa jiwa nih yang saya bawa buat Tuhan? Harus punya target gitu Bapak Ibu. Ini suami saya. Wah, berapa ini yang udah diselamatkan sama beliau? Preman-preman Alfa, Bu. Jadi kalau saya suruh ke Alfa beli telur, beli sampo gitu ya, lama banget. Ternyata menginjil. Haleluya. Ada kali 35 ya yang minta dibaptis, Bu. Akhirnya kita arahkan ke gereja yang terdekat dengan rumah mereka. Kita nggak mau ambil-ambil juga cuma orang atau apa gitu, enggak. Kita harus bawa jiwa. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, itu saudara harus terbeban, harus punya target, bawa jiwa di tempat saudara di sini. Amin. Aminnya urusan sama Tuhan loh. Haleluya. Jadi kalau orang dunia bilang apa? Banyak jalan menuju ke surga, ya. Tetapi kita yang hidup oleh firman Tuhan hanya satu jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqimnya itu adalah Yesus Kristus. Di dalam Quran surat 43 ayat 61 dikatakan Az-Zukhruf ayat 61 bahwa aku ini mengetahui hari kiamat. Jadi janganlah kamu ragu-ragu akan hari kiamat itu. Ikutlah aku dalam kurung Isa Al-Masih, karena akulah jalan yang lurus itu. Saudara bisa buka di Quran. Kok Quran ya? Kok jadi Quran? Jadi maksud dari Kisah 4 ayat 12. Terima kasih sayangku. Maaf ya. Ini jelas loh Bapak Ibu, nggak main-main sama Tuhan. Tuhan udah tegaskan di sini. Ya, nggak ada satu orang pun yang dapat diselamatkan kecuali di dalam Yesus ya. Hanya Yesus Kristus. Agama boleh banyak, ya kan? Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, tetapi hanya satu jalan keselamatan menuju kita ke surga. Siapa yang punya surga? Yesus. Amin. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 sesuai lagu saya, annahu at-tariqu wal haqqu wal hayatu la yaji'uhu ahadun ilal aba illa bi. Yohanes 14 ayat ke-6. Annahu at-tariqu wal haqqu wal hayatu la yaji'un. La yaji'un, tidak ada seorang pun ya, hu ahadun ilal aba illa bi, yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Tadi nyambung di Quran 43. Janganlah kamu ragu-ragu akan hari kiamat itu. Ikutlah aku dalam kurung Isa Al-Masih, karena akulah jalan yang lurus itu. Siapa jalan yang lurus itu? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan kemana Bapak Ibu? Ke surga. Siapa yang punya surga? Yesus. Gak ada yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke surga ini sudah diselamatkan, artinya surga itu sudah ada hidup di dalam kita. Surga itu Yesus ya, itu karena Dia yang punya surga. Lalu arti dari keselamatan tadi itu ya, artinya itu kita dilepaskan, dibebaskan dari hukuman, dari kutuk. Ya, kalau kita dulu orang yang berdosa, dari Nabi Adam kita orang yang berdosa, tapi ketika kita
terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dilepaskan. Amin. Kita sudah dibebaskan dari kutuk kemiskinan. Kutuk apa lagi tuh? Banyak kutuk kan? Sakit penyakit. Jadi kalau Bapak Ibu sakit atau mengalami kekhawatiran, di dalam kita ini sudah ada Roh Allah. Ya. Roh Allah itu rohnya Tuhan, roh yang berkuasa itu hidup di dalam kita. Saudara tinggal tengking, tinggal pakai kuasa Tuhan, otoritas gitu. Ya, dikatakan akulah jalan dan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus sendiri. Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena kita. Ya, di dalam 1 Yohanes itu ya. Ya. Kalau di luar orang percaya Tuhan, mereka kalau mau selamat Bapak Ibu ya, mesti wudhu. Ya, wudhu, puasa, berbuat baik. Kalau kita ini duitanya Kristus. Surga itu sudah ada di kita. Tinggal kita yang memanifestasikan kuasa Allah sama sekitar kita. Otoritas Tuhan sudah ada dalam kita, kuasa Tuhan sudah ada dalam kita. Jadi tinggal kita nih yang manifestasikan kuasa Tuhan itu. Ya, jadi dibilangnya wudhu nih di Yeremia 2 ayat 22. Tuhan bilang apa? Di luar sana banyak orang berbuat baik dan melakukan hal-hal yang baik untuk menebus dan menutupi dosa-dosanya dengan air sebagai lambang menutupi dosa. Di Yeremia 2 ayat 22 dikatakan, bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu, udah air abu tadi ya, dan dengan banyak sabun, maunya nyuci baju, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikian firman Tuhan Allah. Ya. Jadi ini untuk orang-orang yang di luar Yesus. Kalau saudara mau disucikan, dikuduskan, hanya satu jalan, terima Yesus. Kekudusan Allah itu melingkupi kita kalau kita udah terima Yesus. Amin. Terus, akulah hidup. Barang siapa percaya Yesus Kristus Tuhan akan memperoleh kehidupan. Apanya yang hidup? Roh kita. Roh kita ini diperbaharui sama Tuhan. Roh kita ini disil itu dilindungi, sudah disempurnakan. Kita hidup ada 3 Bapak Ibu, tubuh, jiwa, dan roh. Roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita sudah disempurnakan oleh Tuhan ketika kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh kita itu nggak ada yang boleh ganggu gugat. Ya, seperti Ayub kan mau digodain setan ya. Tuhan bilang apa? Rohnya jangan punyaku. Nah, roh kita ini sudah dilindungi, sudah diperbaharui, tidak ada yang bisa ganggu gugat. Tinggal tubuh dan jiwa. Jiwa letaknya di mana Bapak Ibu? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, Tuhan ketika menyelamatkan kita, keselamatan bukan dari kita ya, dari Tuhan. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan kasih free will sama kita. Apa tuh? Kebebasan, memilih, gitu ya. Mau kita gunakan atau enggak, mau kita manifestasikan kuasa Tuhan atau enggak, itu Tuhan kasih kebebasan sama kita. Nah, tinggal kita berjuang untuk tubuh dan jiwa. Karena kita hidup di dunia, bukan di alam roh. Ya, kita hidup di dunia. Kita masih punya rasa khawatir, ya. Masih punya rasa marah, masih punya rasa takut. Apalagi katanya tahun depan tahun kegelapan. Kalau saya bilang sama anak saya bilang, saya punya Tuhan yang hebat. Orang dunia bilang boleh di luar sono tahun 2023 tahun kegelapan. Buat saya tahun yang terang. Karena apa? Tuhan Yesus hidup dalam kita. Apa yang kita kerjakan Tuhan selalu buat berhasil Bapak Ibu. Makanya manifestasikan kuasa Allah itu dalam hidup kita. Tubuh dan jiwa harus tunduk sama firman Tuhan. Jangan kalau sudah mulai khawatir nih ya, aduh besok makan apa? Ibu harus punya pikiran gini, segala pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
pikiranku dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya dipenuhi oleh firman Tuhan. Artinya firman Tuhan yang memenuhi kita, yang menghidupi kita. Jadi kita nggak usah khawatir Bapak Ibu. Hidup mah jalan-jalan aja, ya kan? Tapi buktinya kita nggak pernah kekurangan, amin. Pernah nggak Bapak Ibu nggak makan? Enggak, makan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah diselamatkan, maka identitas kita, identitas diri kita dalam Kristus menjadi baru. Ya, identitas diri itu roh kita menyatu dengan roh Allah. Jadi roh Allah hidup di dalam kita di 1 Yohanes 1 Korintus 6 ayat 17. Roh kita menyatu dengan roh Allah. Roh Allah hidup di dalam kita. Jadi kalau roh Allah yang hidup dalam kita, Dia yang menghidupi kita, Dia yang bekerja untuk kita, Bapak Ibu. Kita lakukan aja bagian kita. Amin. Bukan berarti kita juga malas-malasan, ya enggak. Kerja kok tetap aja lakukan bagianmu. Tapi Yesus yang jamin hidup kita. Gitu ya. Nah, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh. Satu roh. Jadi rohnya Tuhan sama roh kita manunggal menjadi satu. Artinya roh Allah ini, roh Allah, Masya Allah, roh Allah itu hidup dalam kita. Coba manifestasikan roh Allah itu yang hidup dalam kita, Bapak Ibu. Jangan dipadamkan. Kita ini orang-orang yang beda sama orang dunia. Kita ini orang-orang yang sudah ditebus, ya. Identitas diri kita sudah baru dalam Kristus. Roh kita sudah menyatu sama Tuhan. Lalu ketika identitas kita baru dalam Kristus, selain roh kita menyatu sama roh Allah, kita dibenarkan, kita dikuduskan. Ibrani 10 ayat 10. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ibrani 10 ayat 10. Kita baca ya Bapak Ibu. Ayo baca 1, 2, 3. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Kita sudah dikuduskan, Bu. Satu kali, nggak berulang-ulang. Karya Yesus di kayu salib hanya satu kali. Jangan suruh Yesus disalib melulu. Sudah cukup Yesus untuk kita. Amin. Tuh, kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Nggak main-main selama-lamanya, Bu. Gitu. Jadi ketika identitas kita baru di dalam Tuhan, roh kita menyatu sama Tuhan, kita dibenarkan, kita dikuduskan sampai selama-lamanya sama Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, ketika identitas kita baru di dalam Tuhan, kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menggunakan namanya. Yohanes 1 ayat 12. Ini kok kacamata lupa. Ya. Kita diberikan otoritas. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapa yang percaya dalam namanya? Kita, Bu. Kita sudah ditebus menjadi umat pilihan Tuhan. Kita sudah dikuduskan. Roh Allah sudah manunggal sama kita. Kita sudah dibenarkan. Kita mempunyai kuasa. Nah, Tuhan bilang apa? Tuhan kasih kuasa sama kita, tinggal kita yang manifestasikan kuasa itu. Jadi ibu harus bergerak, bapak ibu harus bergerak, pakai kuasa otoritas yang Tuhan kasih. Jangan diem-diem baik. Orang Betawi bilang diem-diem baik, sakit, ini menerima kenyataan, ya udah biarin. Mungkin sudah ujian. Gak ada bapak ibu. Yesus sama kita karyanya di kayu salib udah cukup. Tuhan itu mau kita sehat loh. 1 Yohanes 3 itu, kalau nggak salah. Nih. 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, nggak percaya ya? Allah mau kita sehat, Bu. Jadi kalau bapak ibu sakit, itu datangnya dari siapa? Setan. Setan mau kita terkapar, setan mau kita terluka, setan mau kita sakit. Tapi kalau Tuhan maunya
jiwamu baik-baik saja. Allah menghendaki kita sehat. Virus itu ciptaan manusia, Bu. Nggak usah takut. Tapi kita juga harus pakai hikmat. Mentang-mentang nih, ada orang flu juga kita nggak usah pakai masker, nggak apa-apa. Yang nggak gitu juga, kita bukan Superman Wonder Woman yang perkasa kebal gitu, enggak. Pakai hikmat juga, Bu, ya. Tapi kita percaya bahwa karya Tuhan di kayu salib itu untuk kebaikan kita, bukan untuk menyakiti kita. Amin. Lalu yang keempat, kita warga kerajaan surga. Filipi 3 ayat 20. Ya. Banyak nih identitas kita baru itu, kita menjadi ciptaan baru. Terus roh Tuhan sama roh kita manunggal, kita dibenarkan, kita diberi kuasa. Lalu kita menjadi warga kerajaan surga karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Di sini ini kita cuma sementara, Bu. Di sana kita selama-lamanya nanti di surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, sementara kita ditempatkan di dunia, kita berbuat seperti yang Tuhan buat. Kita menjadi saksi Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Yohanes 14 ayat yang ketiga juga sama. Lalu kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi ahli waris Tuhan. Ya, ahli waris Tuhan. Roma 8 ayat 16 sampai 17. Apa yang kita warisi? Yang kita warisi itu ya apa yang Tuhan punya, yang kita punya, Bu. Apa yang Tuhan selama hidup di dunia juga, apa yang Tuhan buat ya kita buat, gitu ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, siapa yang jamin hidup kita, Bapak Ibu? Allah. Ya. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Tuh, enak banget tuh. Kita jadi ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak, kita ini berhak loh menerima janji-janji Allah. Apa janji Allah? Berkat. Berkat bukan hanya materi, tetapi kesehatan, ya, kesuksesan, keberhasilan, dijauhkan dari yang jahat, dijauhkan dari sakit penyakit. Itu semua yang kita terima, Bapak Ibu. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Ini menderita bukan kita miskin, Bu, maksudnya. Menderita itu ketika kita ditolak. Waktu terima Yesus, kayak saya, ditolak oleh keluarga besar. Itu menderita maksudnya, Bu. Dicaci, dihina, difitnah. Bukan menderita miskin papa, bukan. Tuhan mau kita kaya, Tuhan kita kaya. Ya. Lalu kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, gitu. Apa yang Tuhan punya itu kita punya, Bapak Ibu. Amin. Jadi jangan pernah takut. Kita hidup di dunia hanya sementara. Apa yang kita buat kita lakukan aja. Yang penting halal. Kita nggak menyakiti hati orang. Kita nggak berbuat curang sama orang. Kita hidup kerja jujur. Benar nggak? Tuhan yang bela kita. Amin. Lalu yang terakhir, kita mengetahui rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Rahasia apa? Yaitu Kristus ada di dalam kita. Selama ini kita mungkin nggak tahu ya. Selama ini kita nggak menyadari. Ya, saya biasa-biasa aja. Kalau saya ketika saya dapat pewahyuan ini, Bapak Ibu, saya berubah. Saya nggak mau, saya biasa-biasa aja. Sebab apa? Raja di atas segala raja ada di dalam hidup kita. Ya tentunya hidupnya Bapak Ibu juga harus jadi saksi. Jangan tukang marah-marahin orang, maki-maki orang. Tapi bawa-bawa nama Yesus, itu namanya mempermalukan Yesus. Hidup Bapak Ibu harus jadi saksi, ya. Saya, Bu, mau dibunuh sama mama saya nggak peduli. Saya yang merawat mamaku waktu sebelum terakhir itu. Mamaku ditolak sama kakak-kakakku, ya. Karena mamaku kan tukang marah-marah, tukang nyumpahin anak gitu loh. Anak-anaknya disumpahin miskin lah, terkutuk lah. Nah kalau orang yang nggak percaya Tuhan kan percaya yang gitu-gitu ya.
Mau mama saya maki-maki kayak apa, Bu? Saya rawat sampai beliau meninggal. Sampai beliau lihat sendiri, kamu tuh anak yang baik. Kamu gak pernah dendam sama mami, walaupun mami sudah pernah mau bunuh kamu. Bayangin. Belum lagi kakak-kakak saya difitnah, Alkitab dirobek, dimasukin di sininya, dihina. Tapi saya mengampuni mereka. Kalau Natalan kakak saya ke rumah saya, Bu, alhamdulillah. Jadi hidup kita ini harus jadi saksi, Bapak Ibu. Karena Kristus yang hidup dalam kita, menghidupi kita, kita harus manifestasikan keluar. Bukan tukang marah-marah, tukang maki-maki orang, jangan ya. Nah, ini Bapak nih ketawa nih. Tawan nih. Haleluya. Aku percaya jemaat di sini semua baik dan luar biasa. Tepuk tangan dong buat jemaat di sini. Haleluya. Nah, jika kita memahami identitas diri kita di dalam Tuhan, maka ada 4 hal yang kita akan terima dan tahu gitu ya. Kita hidup berkemenangan. Ya, firman Tuhan katakan apa? Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Nggak ada. Kita hidup berkemenangan, bukan hidup dalam ketakutan, bukan hidup dalam kekhawatiran, bukan hidup dalam kecemasan. Buang jauh-jauh. Pikiran kita harus tunduk kepada firman Tuhan, harus tunduk kepada pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu apa? Mengasihi jiwa-jiwa. Yesus nggak ada yang lain. Datang ke dunia mengasihi jiwa-jiwa. Ya. Yang kedua, ketika kita memahami identitas diri kita dalam Tuhan, maka kita memiliki keyakinan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan Tuhan. Gak ada, Bu. Masalah boleh datang, silih berganti. Cikilah, kayak lagu ya. Tetapi gak ada satupun yang dapat memisahkan saya sama Tuhan saya. Sekalipun saya mau dibunuh, sekalipun saya diinjak-injak, diseret, dijambak, dijedotin di tembok, gak ada yang bisa memisahkan. Sebab firman Tuhan katakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kalau Tuhan yang sudah memilih kita, Dia yang tanggung jawab sama kita. Lalu yang ketiga, ketika kita memahami identitas diri kita di dalam Tuhan, maka kita mengetahui strategi serangan musuh, bahwa iblis atau musuh tidak akan tahan terhadap kita. Kita mampu mengalahkan musuh. Jadi kalau kita udah mulai, nih iblis itu kerjaannya ya, firman Tuhan apa bilang? Mencuri, membunuh, membinasakan. Apa yang dicuri Bapak Ibu? Damai sejahtera. Kalau Bapak Ibu udah sakit-sakitan, mengeluh, aduh merana, kayak lagunya Ikke Nurjana, aduh merana, mengeluh, letih lesu, berbeban berat, ya, please deh. Bapak Ibu harus tahu itu serangan musuh. Letaknya di mana? Pikiran. Makanya kalau udah mikir yang aneh-aneh, Bapak Ibu pakai kuasa otoritas Tuhan. Segala pikiran yang bukan dari Tuhan, aku patahkan keluar dari pikiranku. Pikiranku dipenuhi oleh pikiran Kristus. Bapak Ibu tahu nggak saya sembuh COVID? Secara manusia juga khawatir, tapi saya ketika dapat pewahyuan ini, saya pakai otoritas. Saya sembuh tidak pakai obat, saksinya anakku sama suami. Rumah sakit penuh. Saya didoain, kita bahasa roh. Saya doa, langsung naik. Apa tuh? Saturasi ya? Hah? Saturasi kan? Itu naik. Langsung saya duduk. Semua bilang, haleluya. Aku di kamar, haleluya, haleluya. Pas sudah sembuh, saya berdiri. Udah mulai tuh, aduh gimana ini ya? Gak ada kerjaan, gak ada apa-apa. Oh langsung, hai pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan. Aku perintahkan kau keluar dari dalam pikiranku. Pikiranku dipenuhi pikiran Kristus.
hidupku dijamin sama Tuhan Yesus. Saya 1 bulan Bapak Ibu, yang memberkati saya itu orang di luar Tuhan. Tuhan kirim dia loh. Saya nggak minta loh, maaf ya. Saya tidak pernah minta-minta Bapak Ibu. Bikin malu Tuhan kalau kita jadi orang Kristen minta-minta. Dia tahu tetangga saya Bu, 1 bulan full dia kirim makanan ke saya. Saya sampai tolak-tolak karena gak enak ya. Tapi dia tetap aja nganterin suami yang naruh depan rumah. 1 bulan full. Tuhan yang jamin hidup kita. Jadi kalau kita paham identitas diri kita dalam Kristus, kita akan tahu serangan musuh. Mulai gak ada duit nih. Sebagai manusia kita juga memang kedagingan masih ada ya. Tetapi harus Ibu perkatakan, hari ini aku akan dipertemukan sama Tuhan sama orang yang tepat. Orang tepat itu siapa? Ya orang yang pasti memberkati kamu. Gak mungkin lah Tuhan kirim duit ujuk-ujuk blok. Gak mungkin, ya pasti lewat orang lain kan. Gitu loh. Tuhan, aku percaya hari ini harinya Tuhan. Aku percaya Tuhan kirimkan orang yang tepat buat aku. Gitu. Ini saya doa buat suamiku. Sampai dia bilang, kamu kok kayak dukun. Saya tuh Tuhan tuh luar biasa loh Bapak Ibu. Tuhan tuh kasih penglihatan gitu loh. Dan itu penglihatan gak main-main gitu loh. Jelas kayak bioskop. Saya bilang kamu harus jauh sama orang ini. Ini gak baik sama kamu. Oh, kamu itu ini. Oh ya terserah. Benar Bapak Ibu. Gitu. Ya. Jadi kita ini sudah Tuhan kasih kuasa yang luar biasa. Lalu yang keempat, maka kita tahu bahwa ada kuasa atas perkataan kita, kuasa atas situasi, eksosia, kuasa. Kenali secara pribadi Tuhan kita, bersyukur bahwa kita sudah diselamatkan Tuhan, dipilih Tuhan menjadi anaknya. Amin. Jadi kalau kita sudah tahu identitas diri kita, pikiran kita harus tunduk sama firman Tuhan. Perkataan kita harus perkataan firman Tuhan. Pakai firman Tuhan, pakai kuasa Tuhan, otoritas. Segala roh-roh yang bukan dari Tuhan, aku patahkan keluar dari dalam tubuhku. Gitu Bapak Ibu. Kita menjadi manusia yang powerful. Bapak Ibu percaya nggak? Kalau udah sakit-sakit menyerang, harus bertindak secara otoritas. Pakai otoritas Bapak Ibu. Jangan mau Bapak Ibu lemes-lemes. Ujian dari Hongkong. Tuhan mau kita ini sehat. Tuhan ciptakan kita sempurna. Amin. Jangan mau. Pikiran kita jangan mau dikendalikan setan. Dia mau kita sakit. Dia mau kita jatuh. Dia mau kita tertelungkup, tersiksa, kecewa sama Tuhan. Roh Allah itu ada di kita Bapak Ibu. Kalau roh Allah itu ada di kita, gak ada satu orang pun yang dapat memisahkan. Sekalipun dunia boleh hancur, tapi Tuhan tetap ada di dalam saya. Ya, virus boleh aja lewat, silakan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan jaminan hidup kita. Di setiap musim hidup, Bapak Ibu sering nyanyi kan? Di setiap musim hidupku, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Benar gak tuh? Setiap musim hidup kita Tuhan memelihara hidup kita. Gak pernah kekurangan. Saya dulu khawatiran Bu. Khawatiran karena biasa pegang duit, biasa nyanyi. Tahun 90-an aja satu kali nyanyi saya 5 juta. Itu tahun 90 loh. Itu saya bisa 3 kali, 4 kali show, 4 panggung, beda gitu. Tidur cuma 2 jam. Setelah terima Tuhan Yesus, saya kan tinggalin semua tuh keartisan saya. Lah itu haknya orang ya, mau masih terus nyanyi apa enggak gitu ya. Kalau saya, buat saya, Tuhan sudah ada dalam saya, Tuhan sudah memilih saya, Tuhan sudah menjadi jaminan hidup saya. Ya, hanya Tuhan yang saya tinggikan. Kalau nyanyi dunia kan yang ditinggikan manusia, ya kan? Syairnya dulu, kata-katanya, liriknya itu kan yang ditinggikan manusia. Tapi kalau kita memuji Tuhan, lirik-lirik setiap kata-kata itu yang kita puji hanya Tuhan. Jadi ketika kita sudah diperbaharui,
sudah identitas kita baru, saudara harus berjalan dalam kuasa Tuhan. Pakai otoritas Tuhan, gak ada yang lain, gak bisa. Hanya Tuhan kekuatan kita. Kita berjalan pakai kekuatan kita sendiri gak mampu, Bapak Ibu. Amin. Jadi saudara harus bisa menjadi saksi bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Saudara kalau ke pasar nih ya, saya sama suamiku kok ke pasar Parung. Saya kok bayar ikan gitu ya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Udah gitu aja. Gak perlu Bapak Ibu, terima Tuhan Yesus loh. Kalau enggak lu, nanti lu masuk neraka. Matilah Ibu. Mau pulang mati, tinggal nama. Tolong deh. Jadi berhikmat, kasih uang, nawar, jangan terlalu turun-turun juga Bu. Jadi orang Kristen jangan pelit. Masya Allah. Harus banyak menabur. Siapa rajin menabur akan menerima. Kalau situ tidak pernah menabur ya akan menerima. Muntah baik. Gitu. Mau siapa aja lihat pengemis apa. Jangan pernah menolak. Nabur berapa aja, nggak usah dipaksa. Habis itu bilang, Tuhan Yesus memberkati ya. Gitu. Nggak perlu nginjil yang kayak gimana repot banget. Nggak usah. Kasih, denger aja nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati ya. Artinya dia tahu, oh kita anak Tuhan. Itu aja. Sama Pak Hardi aja, Tuhan berkati ya Pak Hardi. Amin Ibu, amin. Nah, sama siapapun. Teman-teman saya artis saja kalau minta doain sama saya Bu. Katanya doanya saya berkuasa. Cina, bukan saya yang berkuasa. Tuhan Yesus yang hidup di dalam saya itu yang berkuasa. Kita hanya alatnya. Jadi saksi yang benar di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Ya, jangan cuma pintar firman tapi hidupnya Bapak Ibu gak bisa jadi saksi. Itu namanya mempermalukan Tuhan. Ya, banyak menabur Bapak Ibu, jangan pelit-pelit. Nanti ibu bapak yang akan menerima. Ya, anak-anak ibu semua diberkati Tuhan. Ya, saya ajar sama anak saya. Milih jodoh, gak apa-apa orang biasa aja terserah. Yang penting satu iman. Mama gak mau kamu sama orang di luar Yesus. Ya. Terus kalau memberi, mau di gereja, mau di mana aja, harus yang terbaik. Harus yang terbaik. Jangan yang setengah-setengah Bapak Ibu. Tas itu terimanya juga setengah-setengah. Harus yang terbaik supaya kita juga dapat yang terbaik. Bukan berharap timbal balik, tapi itu hukum. Siapa menabur, situ akan menerima. Amin. Yang paling percaya, kuatkan iman dalam Tuhan. Hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau kita gak kuat-kuat di dalam Tuhan, saudara bisa lepas, saudara bisa jauh. Ya, Tuhan sudah kasih kebebasan sama kita. Pakai kebebasan yang Tuhan kasih hanya untuk menyenangkan Tuhan. Gitu. Amin. Gitu aja ya. Mohon maaf kalau ada salah-salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyanyi lagu saya yang terakhir, lagu nomor 1 yang Yohanes 14 ayat yang ke-6. Baca dulu deh Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya biar afdol gitu loh, biar kelihatannya rohani. Ayo Yohanes 14 ayat yang ke-6 dulu, terakhir. 14 sayang. Cakep. Kaset. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku, kata Yesus. Saya mau nyanyi lagu ini Bapak Ibu, biar Bapak Ibu semakin kuat di dalam Tuhan. Amin.
bagaimana kisah saya pernah dengar juga di YouTube. Tapi kalau dengar langsung itu lebih luar biasa, ada powernya, saudara. Amin. Amin. Jadi saya pernah mengatakan bersyukur kita ada lahir di keluarga Kristen. Mungkin perjuangan kita tidak seperti mereka. Amin. Ada pertentangan yang luar biasa. Tapi keselamatan itu bukan hanya buat orang Kristen, saudara. Buat semua umat manusia. Jadi kalau kita mengasihi orang-orang di sekitar kita yang belum mendapatkan keselamatan, berdoa buat mereka. Amin. Karena keselamatan juga buat mereka. Amin, saudara. Amin. Kita mau siapkan diri kita untuk mengambil perjamuan kudus. Saya boleh minta semua bangkit ke kiri. Ada ayat di posting ini, saudara bisa baca, biar ayat ini juga berbicara secara pribadi buat kita, khusus buat hari ini. Tuhan ingin kita mendengar apa yang ingin Dia katakan. Amin. Haleluya. Ya boleh.
berdoa, dan makanlah roti ini. Bapa di surga, kami mau angkat anggur ini, Tuhan. Anggur ini melambangkan darah Tuhan yang tercurah di kayu salib. Darah yang menyucikan setiap dosa, kesalahan kami. Darah yang menebus dosa yang membawa kepada kematian yang kekal. Anggur ini juga melambangkan bahwa Engkau akan menyucikan kami, membersihkan kami, dan menyembuhkan setiap sakit kami. Hari ini pada waktu kami meminumnya, Tuhan, bukan hanya kami mengingat akan pengorbanan, tapi kami percaya bahwa Engkau telah memeteraikan kami menjadi anak-anak-Mu, imamat yang berajani, umat kepunyaanmu sendiri, Tuhan, untuk melakukan pekerjaan yang ajaib dan dahsyat. Hari ini, Tuhan, kami mau mengambil anggur ini, Tuhan. Kami mau berdoa, mengucap syukur, meminumnya dan percaya iman kami akan dibangkitkan akan kebenaran-Mu, Tuhan. Saudara, berdoa dan minum anggur ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang kami ambil pada hari ini, Tuhan. Kami masih ada, kami masih hidup, dan kami masih mengingat semua apa yang baik yang Kau lakukan buat kami. Terima kasih diberi kepercayaan menjadi anak, diberi kepercayaan untuk menjadi duta-duta-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk kehidupan kami ya Bapak. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan pada hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya bahwa seperti firman Tuhan katakan, kita adalah imamat yang berajari. Tuhan memberikan kita kuasa menjadi anak-anak Allah. Tuhan memeteraikan kita. Kita ini bukannya manusia biasa. Ya, mungkin kita bisa dibilang kita adalah superhero ya Tuhan. Tuhan memberikan hal-hal yang ajaib dan dahsyat di dalam kita. Kita percaya Tuhan akan membawa kita pada level yang lebih tinggi lagi. Bukan karena kekuatan dan gagah kita, tetapi karena roh Tuhan ada di dalam kita. Tadi firman Tuhan mengatakan kita menyatu, roh Allah dan roh kita menjadi satu. Amin saudara. Kalau Tuhan ada di dalam kita, siapa lawan kita? Mari kita berdoa buat persembahan. Bapa di surga, kami mau memberikan persembahan yang terbaik pada hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang sudah memberi banyak berkat dalam kami akan mengembalikan berkat itu kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Jadi saudara bisa memberikan, bisa mentransfer, kalau saudara tidak bawa, ada nomor rekeningnya di dalam pengumuman nanti. Amin saudara.
Bagi jemaat yang tidak bisa hadir pada kebaktian hari ini, kami ingin menginfokan dan menghimbau jemaat untuk tetap dapat mengakses tayangan kebaktian secara online lewat YouTube channel CBC Bogor. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ketua Komsel atau Ketua Tim Pelayanan. Pengumuman perubahan nomor rekening bank bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan, misi, dana pembangunan gereja, dan persembahan khusus lainnya dapat bertransfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kasih Anugerah. Rekening lama akan ditutup tanggal 31 Agustus 2022. Happy birthday kepada Annabel Paunet pada tanggal 18 November. Sabatini Clara de Diningrat atau Gaby pada tanggal 21 November. Tuhan Yesus memberkati. See you next week and God bless you. God bless you. Mari kita bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini, saudara. Haleluya. Selamat ulang tahun. Hari ini ada 3 orang yang ulang tahun. Jangan lupa dan selamat. Juga happy anniversary buat Bapak Wikin dan Ibu Lita. Terima kasih karena hasil. Oke, kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk Engkau sendiri yang ada di tengah-tengah kami, Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur diberi kesempatan mendengarkan kesaksian dari anak-Mu Tuhan. Bagaimana Engkau sendiri memanggil Ibu Dewi Ria, Tuhan. Terima kasih untuk satu kesaksian hidup yang Engkau berikan di tengah-tengah kami, ya Bapa. Hari ini Tuhan, terima kasih ya Bapa. Saudara, sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pergilah dan jadilah saksi Kristus. Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan memberkati engkau, menguatkan engkau. Tuhan akan membawa engkau kepada level yang lebih tinggi dalam kehidupan imanmu. Jangan takut, Tuhan akan menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Semua jemaat Tuhan mengatakan, Amin.